Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang menyadari kalau kamu adalah yang terbaik, the best. Ya, kalau kata anak-anak TikTok, the best. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang menyadari kamu yang terbaik. Yang terbaik tapi tetap di ghosting. Sakitnya. Energi seseorang yang menyadari kamu yang terbaik pada kamu. Emang ada di sini yang di ghosting? Gak ada lah. Nggak mungkin lah. Ya nggak. Bucin-bucin Raisa ini di ghosting. Jangan-jangan kalian yang ghosting. Jauh banget nih kartunya. Energi kamu ke seseorang menyadari kamu yang terbaik. Energinya kamu marah, belum apa-apa udah marah. Ada apa ini? Marah, emosi, kayaknya kamu yang terluka ya, sakit hati ya, terus kamu marah, dan sejak itu kamu merasa hubungan ini sudah tidak baik, hubungan ini negatif. Mungkin kamu ingin mengambil sebuah keputusan di sini, kamu bimbang, entah apa keputusannya, kayak masih mau lanjut atau enggak, masih mau komunikasi atau enggak. Kamu agak-agak cuek saat ini ke orang ini, berusaha untuk tegas dan ada keraguan, tapi entah gimana sudah merasa terikat sama dia. Mungkin ada masalah, ada konflik, tapi kamu kayak mau pergi meninggalkan gitu aja tanpa membereskan masalah di antara kalian. Ada yang merasa kehilangan juga, atau kamu kangen sama dia. Sekarang kita move energi dia ke kamu. Dia tuh kayak mau menunjukkan diri akhir-akhir ini nih energinya. Tadinya mungkin hilang, sembunyi atau kemana, tapi sekarang kayak udah bersosialisasi lagi nih kayaknya. Dia nggak baik-baik aja, dia nggak yakin sama hubungannya, tapi sama, dia juga berusaha buat tegas. Ada rasa lelah, capek, dan agak hati-hati jalanin hubungannya. Dia mungkin menjauh atau menghindar, tapi sebenarnya dia baper banget sama kamu. Mungkin dia banyak yang suka juga ya, dan merasa hubungannya nggak seperti harapan dia di sini. Dia suka kepikiran kamu kalau malam, susah tidur, overthinking juga. Seseorang menyadari kamu yang terbaik. Dan yang terbaik selamanya bersama. Kalau nggak terbaik, nggak selamanya dong. Lagunya BBB ya, bukan bintang biasa. Oke, dia seseorang yang menyadari kamu yang terbaik. Dia itu suka cari perhatian ke kamu, suka komplain, protes, ada aja gitu loh yang dia speak up di sini. Mungkin dia bisa jadi entah dia pernah menjanjikan kamu untuk hubungannya serius, menikah, atau dia atau kamu yang sudah menikah. Dan energinya kayak dia ngerasa dijudge sama kamu atau dibully sama kamu. Ya, dia ngerasa kayak insecure, takut, atau kesel, sedih karena di sini ada pembulian. Ya anggaplah kamu ngejudge dia apa gitu ya. Dan orangnya baik sebenarnya. Dia itu entah introvert atau merasa kesepian, atau saat ini lebih banyak sendirian.
Kayaknya orangnya galauan gitu loh, maksudnya. Hidupnya udah cukup stabil, tipe yang menerima, santai, dan hidupnya seperti seimbang lah semua hal. Di sini entah kamu atau dia yang suka benci-benci tapi cinta. Kayaknya dia udah mencuri sesuatu dari kamu, entah materi atau mencuri hati kamu. Ya. Atau dia sudah mengeksploitasi sesuatu dari kamu. Ya. Dan seorang iya, orangnya tuh suka sensian juga, suka marah. Ini dia kayak ingin mengambil sebuah keputusan. Dan orangnya suka kebebasan. Dia lebih suka by chat, komunikasi di antara kalian. Ada yang tubuhnya cukup besar atau berotot mungkin. Dan dia orangnya to the point. Dia pendengar yang baik. Dia selalu kepo untuk mendengar tentang kamu, kabar dari kamu. Dan kalian cukup dekat. Kalau dekat tuh kayak dunia milik berdua ya, dan energinya sama. Mungkin juga kamu sama dia banyak kesamaan, banyak kemiripan. Seseorang menyadari kamu yang terbaik, the best of the best, Fantastic Four. Dia ada ketertarikan fisik ke kamu. Dia cukup feminin orangnya, entah soft spoken atau clingy, atau kalau pokoknya ada jiwa femininnya lah gitu ya. Dan dia tuh suka, entah kalau ngomong tuh manis, sweet, atau suka kasih sesuatu yang sweet ke kamu. Dia cukup intuitif, tubuhnya proporsional. Kayaknya dia cukup spiritual nih, kayak ada yang jagain dia. Dia suka terbayang-bayang tentang kamu. Dia tuh kayak punya dua kepribadian ya. Misal apa ya, dua kepribadian. Misalnya dia tuh di rumah tipenya yang strong, tapi kalau di luar tuh dia clingy tipenya. Nah itu bisa dibilang dua kepribadiannya. Atau hari ini dia tuh sweet, besok dia tuh galak, jutek. Nah itu juga bisa dibilang dua kepribadian. Hubungan kalian tuh berliku-liku, hambatannya besar di sini ya. Dan kalian suka berkomunikasi lewat telepati mungkin. Bisa jadi dia seseorang yang suka traveling, atau kalian LDR jauh. Jadi kalau ketemu harus traveling dulu. Dia orangnya sensitif, baperan. Bisa juga lagi baper-bapernya ke kamu nih. Ada sesuatu yang dia pertimbangkan di sini. Orangnya cukup dewasa, kalem, tenang, dan orangnya baik, suka sharing, berbagi mungkin. Berbagi apa? Berbagi kasih sayang atau berbagi pasangan. Enggak dong ya, jangan, masa berbagi pasangan. Ini ada energi seseorang yang pergi atau meninggalkan nih, padahal dia masih ada perasaan. Dia tipenya pemikir atau sekarang masih suka mikirin kamu. Sepertinya, kayaknya, namun aku tuh kayak udah pernah bikin tema ini, tapi kayak kita cek lagi aja ya yang terupdate. Mungkin aja aku bikinnya tuh tahun kemarin pas kamu lagi deket sama si A, sekarang kamu lagi deket sama si B, jadi beda lagi ya targetnya. Nah, dia seseorang yang kayak menunggu untuk komunikasi, entah nunggu kamu yang reach out dia, atau malah kamu ya, atau malah dia yang kepikiran buat komunikasi. Lagi cari pencerahan kayaknya, kapan nih waktu terbaik atau topik apa yang akan dibawakan untuk komunikasi selanjutnya. Orangnya tuh positif ya, atau morning person, bisa
hubungan kalian mungkin ada yang FWB atau TTM di sini. Dia tuh ngerasa dijudge kayaknya sama kamu, atau bisa juga dia yang ngejudge kamu. Karena ada judgmental ini, jadinya sejak saat itu kalian komunikasinya kurang ya. Ada seseorang yang mengharapkan, bisa kamu yang mengharapkan belas kasih, bisa dia mengharapkan belas kasih di sini. Belas kasih itu apa ya? Ya mengharapkan hubungannya baik-baik aja, atau mengharapkan perhatian. Dia tuh suka menyembunyikan sesuatu. Contoh nih, dia marah, sedih atau apa, tapi dia nggak jujur ke kamu. Itu juga bisa dibilang sembunyikan kan. Atau ya manipulatif mungkin ya, bisa dibilang. Dia itu banyak yang kenal sama dia, banyak yang suka sama dia mungkin. Hubungannya rumit, very rumit ya. Dia tuh sebenarnya suka overthinking juga sih, karena kan tipenya pemikir ya, walaupun dia nggak tunjukkan ke kamu. Dia itu lebih fokus di material things, pekerjaan, karir. Dia tuh suka galau ini sebenarnya. Karena galau makanya suka menahan diri untuk melakukan sesuatu, jadi lebih banyak diam aja. Ada yang perbedaan keyakinan di sini antara kamu sama dia. Orangnya agak-agak misterius, mungkin kamu sulit untuk membaca dia. Sebenarnya dia gimana sih ke kamu? Ya gitu. Oke, kita bakal cek kenapa dia menyadari kamu yang terbaik. Kenapa bukan aku yang terbaik? Aku kan the best is the best. Jangan gitu nanti haters pada marah. Channel siapa yang marah-marah siapa? Dimana-mana tuh yang punya channel kalau mau marah ya sih. Ini malah yang punya channel happy terus. Padahal aku agak lemes guys hari ini karena aku lagi puasa nisful Sya'ban ya. Kalian pada puasa nggak? Aku kemarin sahur, susah tidur, jadi sahurnya nggak kesiangan sih, cuma ngantuk banget. Oke, dia menyadari kamu yang terbaik karena kamu bikin dia galau. Nah, ketika dia galau, dia ingin menghampiri kamu nih di sini. Itu dari situ mungkin dia sadar dari kayak ketidakhadiran kamu atau dia itu yang membuat dia pengen menghampiri. Dari situ dia tersadarkan kalau dia punya feeling atau ternyata kamu yang terbaik ya. Orang ini sudah mengalami introspeksi, berpikir. Nah, akhirnya they realize you are the best of the best. Mungkin kamu mengeluarkan karakter atau sisi dia yang tidak biasa. Contoh, dia introvert, tapi pas kenal sama kamu, dia jadi keluar tuh sisi pemberaninya, sisi yang fun, friendly. Mungkin dulu dia introvert, gak suka bergaul, bersosialisasi. Nah, itu ada sisi itu juga yang berubah dari karakternya dia. Dia menyadari kamu yang terbaik karena dia stuck di kamu. Dia gak bisa buka hati atau membuka diri ke orang lain atau orang baru. They stuck on you. Cie. Kamu bikin dia pengen berkorban dan berjuang untuk kamu nih. Kamu bikin dia berbunga-bunga dan dia melihat hubungan ini hubungan yang positif gitu ya, atau kamu membawa pengaruh yang baik positif ke dia. Kamu bikin dia ada rasa kepo tentang kamu. Kamu bikin perasaan dia naik turun, emosi gitu ya. Orang lain marah juga dia nggak peduli gitu. Tapi kalau kamu yang marah, tidak bisa ya. Nah, ada rasa sakit hati atau overthinking tentang kamu nih. Kamu bikin dia bingung sih. Menyadari yang terbaik, dia tahu mungkin banyak yang suka sama kamu juga. Ketika berjauhan, dia menyadari sesuatu juga. Dan kamu itu cukup sabar. Dia tahu kamu yang sabar nih.
Jangan-jangan dia yang sabar, kamu yang suka tantrum. Iya nih, dia menyadari kamu yang terbaik. Ada juga yang ngerasa dia jadi lebih sabar ketika kenal sama kamu. Dia mungkin dia tipe yang gak sabaran ya, clumsy, dan pecicilan. Pas kenal sama kamu jadi sabar. Atau kamu membuat dia ingin komunikasi terus sama kamu. Ada yang kalian gak komunikasi secara intens, mungkin on off. Dari on off itu, ya itu dia sudah mulai gusar dan gelisah ya. Mungkin sama yang lain on off, di cut off juga dia gak peduli. Tapi sama kamu dia langsung kepikiran. Ada rasa takut dia mau nunjukin diri ke kamu ya. Dia merasa terikat sama kamu nih, kayak kamu bikin dia berani untuk effort, untuk menunjukkan diri. Apalagi kalau dia tipe yang kalem, santai, introvert, nggak mau menunjukkan perasaannya. Tapi sama kamu ya dia berubah. Ini dia galau mau lanjut atau enggak. Ya dari galau itu, kenapa galau? Ya karena dia tahu kamu yang terbaik. Kalau menurut dia kamu biasa-biasa aja, ya kenapa dia galau? Dia bisa gampang, mudahnya tinggalin kamu. Ya kan? Ada seseorang yang love struck, mungkin jatuh cinta ketika pandangan pertama. Baru-baru kenal udah deket, sedekat itu. Ada strong chemistry di antara kalian mungkin. Dia tuh nggak baik-baik aja sih ketika terjadi masalah di antara kalian. Capek, lelah, tapi ya cinta gitu. Kalau nggak cinta kan ya capek nggak sih nungguin orang. Dia ngerasa cocoknya sama kamu. Sama yang lain dia biasa aja, nggak cepat beradaptasinya, nggak gampang buat klik. Tapi sama kamu merasakan sebuah keharmonisan ya. Dan tipenya mungkin dia yang cool, banyak diamnya, pendiam. Tapi sama kamu dia bisa cocok membuka diri, membuka hati, atau open up to you ya. Kita cari tahu apa lagi energi dia ke kamu ya. Energi seseorang yang menyadari kamu yang terbaik. Kamu seperti apa energinya saat ini? Kalau energi yang di awal kita cek itu sebenarnya energi hubungan ya, bukan energi yang saat ini dia rasakan. Kebanyakan energi hubungan yang aku cek supaya kalian gampang menebaknya langsung. Oh ini hubungan sama mantan yang mana nih gitu ya. Biar mudah. Aku tahu kalian kan mantannya banyak. Tapi yang dipikirin dia aja. Masih pada ketawa. Bisa aja nih Raisa nih. Oke, energi dia saat ini. Energinya kepo sih dia sama kamu tuh. Sekalipun ada jarak, separation, itu dia kepo. Ada sesuatu nih kayak dia ingin memberanikan diri. Mungkin mau menunjukkan diri atau komunikasi atau apa. Tapi dia kayak sedang mengumpulkan keberanian. Kenapa? Karena dia sudah merasa terikat sama kamu tadi. Kayak mau ajak ketemu nih, have fun. Ketemu for fun ya, bukan ketemu yang serius conversation gitu. Aku belum lihat sih. Energinya lagi mau transformasi nih. Ada sesuatu di dalam diri dia yang pengen dia rubah. Energinya dia merasa ada masalah yang belum selesai di antara kalian. Ada something unfinished business mungkin. Itu bikin dia overthinking juga. Ada rasa kesel, marah, dan lagi mempertimbangkan. Ada yang kayak mau dia ungkapkan atau ucapkan. Energinya saat ini nggak terlalu bersemangat banget, apalagi dalam karir bekerja. Ada yang merasa salah satu tersakiti, terus kayak hubungannya sudah selesai. Dia merasa sudah selesai, sudah berakhir. Siapa nih? Bisa dia yang tersakiti karena
karena kamu mungkin. Jadi ya udahlah, we are over, we are done. Dan dia memantau kamu dari kejauhan sejak hubungan kalian berakhir itu. Dia merasa ada jarak sama kamu. Ada salah satu dari kalian yang menjauh atau menghindar. Tadinya sedekat itu, akhirnya ada yang capek, lelah sama hubungannya, akhirnya menghindar, menjaga jarak, atau memberi batasan. Energinya saat ini ada apa ya? Ada yang merasa ada sebuah perkembangan di sini. Apa ya? Ini perkembangan hubungan kalian atau apa ya? Apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang menyadari kamu yang terbaik? Yang terjadi dalam waktu dekat. Tidak terjadi apa-apa. Jangan dong ya, yang positif-positif afirmasinya. Yang terjadi dalam waktu dekat, ada seseorang yang gak yakin sama hubungannya. Kayak menjauh, tapi masih kepo terus gitu ya. Masih mencari tahu terus. Kayak masih suka flashback, inget-inget. Jadi kayak belum yakin banget buat move on atau menjauh. Ya, ragu. Yang terjadi dalam waktu dekat, ada seseorang yang kayak pengen berkabar nih. Kayak ada seseorang yang menghampiri, bisa kamu atau dia ya. Tapi gak yakinnya contoh gini, direspon atau enggak, atau ada rejection atau enggak. Nah, ada yang gak yakin. Kayak waktunya tepat atau enggak nih. Ada seseorang tuh, ini ada 3, berapa kartu ya? 3 sih kayaknya. 3 kartu yang bilang dia tuh kepoin kamu diam-diam. Entah stalking pakai second account atau fake account, bisa juga. Ada yang lagi introspeksi, mencoba untuk menenangkan diri saat ini. Kayak gak mau ada emosi-emosi. Kan ada yang emosi tadi ya, ada yang terluka soalnya. Ada yang masih mempertimbangkan sekalipun hubungannya sudah tidak baik di antara kalian. Nah, ini nanti ada nih yang baik-baikin nih. Ayo, siapa itu? Kamu atau dia yang baik-baikin? Itu loh, ada yang baik-baikin nanti. Tapi salah satunya cuek. Ada yang pasrah karena merasa semua effort sudah dilakukan. Ada yang lagi pengen happy, tenangin diri, kayak gak mau diganggu, pengen diam aja. Saking emosinya tuh dia ya. Ada yang diam-diam menunggu dan ingin memperbaiki hubungan ini. Nah, siapa itu ya yang ingin dan yang tidak ingin? Kita cek apa lagi nih guys. Energi udah, yang terjadi dalam waktu dekat, kenapa dia menyadari. Perasaan sama energi itu sama gak sih? Perasaan seseorang yang menyadari kamu yang terbaik. Kita kasih deh, biar netizennya gak baper. Biar netizennya bisa tidur nyenyak, Kak. Alah, kalian mendengar suara aku 5 menit juga udah tidur. Jadinya bukan kalian yang dengerin video yang dengerin kalian. Oke, perasaan dia. Ada seseorang yang terbuka nih. Terbuka tapi kayak nggak begitu jelas energi dia ke kamu atau apa yang ingin dia lakukan. Dianya sendiri yang nggak jelas, bukan aku yang nggak bisa bacanya. Dia merasa tuh nggak jelas saat ini tuh dia kenapa gitu ya. Entah dia merasa pasrah, mau terbuka, atau dia merasa selama ini udah terbuka sama kamu. Perasaan dia entah dia pengen kamu jujur, terbuka, atau dia mungkin yang akan mengungkapkan sesuatu ke kamu. Nah, itu perasaannya ada rasa emosi, marah sejak saat itu tuh hubungannya berakhir sama kamu. Perasaan dia, wow, ini kenapa ada kartu dimana kayak 2 orang berjabatan tangan, bersentuhan. Berarti entah dia pengen aja kamu ketemu, pengen ada physical touch, ada bersentuhan. Kalau bertemu bersentuhan gak sih? Enggak lah ya, kan bukan muhrim. Nah, di sini kayak ini nih, masih pengen terkoneksi atau berhubungan kayaknya ya.
entah apapun bentuknya ya, entah itu pertemuan, entah nanti komunikasi atau apa, tapi masih pengen terhubung sama kamu, sekalipun itu nggak sesuai harapan dia. Ada seseorang yang takut soalnya, menganggap hubungannya berbahaya, entah kamunya yang bahaya, dianya, atau hubungan cinta segitiga, bisa juga. Wow, it's amazing. Ini ada seseorang yang ingin memperbaiki loh. Ada seseorang yang mau memperbaiki hubungan kalian. Jadi ini it's a good sign if you guys had a conflict or bad argument before with them. Kalau kalian punya konflik masalah sama dia sebelumnya, ini tanda yang bagus kalau dia memang beneran mau memperbaiki hubungan kalian ya. Perasaannya merasa kehilangan, kayak kehilangan seseorang. Kalau dia tipe yang clingy, sering cari-cari kamu, ya kalau kamu gak ada, dia merasa kehilangan, kayak ada gitu yang hilang. Dan ada dari mereka yang lagi cari pencerahan nih ya, tadi kan introspeksi, cari pencerahan, dan gak baik-baik aja, agak emosional akhir-akhir ini juga, entah sama orang-orang atau ke kamu pun juga gitu. Bisa juga ada yang kangen sama kamu, dan perasaannya kayak ya lagi berusaha untuk happy aja. Mungkin gak terlalu happy, makanya berusaha untuk happy ya. Oke, itu aja kayaknya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak, seseorang yang menyadari kamu yang terbaik. Wangi banget ini, sumpah. Zodiaknya. Aku pikir wangi apa, kok wangi banget. Wanginya itu kayak coconut gitu loh, coconut and vanilla. Ada Capricorn, Libra, Cancer, Taurus, Sagittarius, Pisces, Gemini, and Virgo, and Scorpio. Inisial huruf seseorang. Ada huruf C, U, H, B, K, Z, R, E, N, T, A, Y, O, dan F. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your mind. So, bye!